Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mujahid dan Mujahidah, kembali lagi bersama Ustazah dalam pembelajaran tematik tema 7 subtema 1, yaitu peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Baik, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami tentang teks narasi. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengetahui faktor-faktor penting penyebab penjajahan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui keberagaman sosial budaya masyarakat. Yang keempat, peserta didik dapat mengetahui perubahan kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda. Dan yang kelima adalah peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis tangga nada. Yang pertama yang akan kita bahas itu tentang teks narasi. Apa itu teks narasi? Ya, betul sekali. Teks narasi adalah suatu karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa kejadian dan disusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktunya dengan tujuan untuk memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya melalui kisah dan cerita, baik cerita itu bersifat fiksi maupun non-fiksi. Teks narasi terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, narasi informatif atau ekspositoris, yaitu karangan yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Nah, jenis yang kedua yaitu narasi artistik. Narasi artistik ini yaitu sebuah karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa yang bertujuan untuk memberikan pengalaman tentang keindahan atau estetis kepada pembacanya. Nah, jenis teks narasi yang ketiga ini adalah narasi sugestif. Narasi sugestif menceritakan sebuah peristiwa atau kisah dengan maksud tertentu kepada para pembacanya atau pendengarnya. Nah, sekarang mari kita simak salah satu contoh teks narasi, yaitu tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Pada akhir abad ke-15, bangsa Eropa ingin melakukan suatu pembuktian terhadap teori bumi bulat dengan melakukan penjelajahan samudra. Penjelajahan ini dilakukan oleh negara-negara seperti Portugis, Spanyol, dan Inggris, serta Belanda. Negara-negara tersebut memiliki tokoh-tokoh pelaut yang andal, misalnya Vasco da Gama dari Portugis. Pada tahun 1948, Vasco da Gama memimpin pelayaran ke India atas perintah Raja Emmanuel I. Ia berangkat dari Lisabon menyusuri pantai barat Afrika, lalu memutar ke Tanjung Harapan dan menyusuri pantai timur benua Afrika. Di pantai timur Afrika inilah Vasco da Gama bertemu dengan pedagang-pedagang Islam dan banyak mendapat informasi terkait kekayaan alam bangsa Indonesia. Faktor-faktor yang mendorong penjelajahan samudra tersebut yaitu ada 3. Yang pertama, goal, glory, dan gospel. Goal adalah adanya keinginan untuk mencari kekayaan. Glory adalah adanya keinginan mencari kejayaan, dan gospel yaitu adanya keinginan untuk menyebarkan agama. Nah, untuk mengetahui informasi penting dari teks narasi tersebut, kita bisa menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dari sebuah teks. Selanjutnya, kita akan membahas tentang keberagaman sosial dan budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan keberagaman sosial budayanya. Contohnya, keberagaman sosial budaya diantaranya keberagaman suku bangsa, keberagaman bahasa, keberagaman agama, dan adat istiadat. Nah, keberagaman suku bangsa. Setiap daerah di Indonesia memiliki suku yang berbeda-beda. Di antaranya, misalnya nih,
suku Batak yang berada di Sumatera Utara, Minangkabau yang berada di Sumatera Barat, dan suku Bugis yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian, keberagaman bahasa. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerah masing-masing, seperti bahasa Batak, bahasa Bugis, dan bahasa Jawa. Nah, selanjutnya keberagaman agama. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya, keberagaman adat istiadat. Selain memiliki bahasa daerah sendiri, setiap suku bangsa juga memiliki adat istiadat masing-masing. Hal tersebut berhubungan dengan kebiasaan yang dilakukan secara turun-menurun. Oleh karena itu, kita harus bangga dengan keberagaman sosial dan budaya yang kita miliki. Kita jadikan perbedaan tersebut sebagai pemersatu bangsa. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis wujud benda. Jenis wujud benda terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, benda padat, benda cair, dan benda gas. Contoh dari benda padat ada tanah, logam, batu, kayu, besi, dan kaca. Kemudian benda cair. Benda cair contohnya air, kecap, oli, bensin, solar, dan minyak goreng. Kemudian wujud benda yang ketiga itu benda gas. Contohnya adalah udara. Nah, sifat-sifat benda. Ustazah memegang salah satu contoh benda padat. Kita akan melihat sifat-sifat dari benda padat ini. Yang pertama, bentuknya tetap dan tidak mengikuti wadahnya atau tempatnya. Kemudian, yang kedua, volume atau isinya tetap. Yang ketiga, memiliki berat tergantung pada jenis dan ukurannya. Nah, selanjutnya sifat benda cair. Ustazah sudah memegang salah satu benda cair, ini adalah air putih. Sifat dari benda cair ini yaitu mengikuti bentuk tempatnya atau wadahnya. Kemudian yang kedua, permukaan air yang tenang selalu mendatar. Kemudian mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Meresap melalui celah-celah kecil atau halus. Kemudian memberikan tekanan di semua arah. Menempati ruang, memiliki berat, dan dapat berubah wujud menjadi padat atau gas. Benda selanjutnya yaitu benda gas. Gas memiliki sifat yang pertama, bentuknya mengikuti tempatnya atau wadahnya. Yang kedua, volumenya berubah-ubah. Yang ketiga, menekan ke segala arah. Keempat, menempati ruang. Kelima, mempunyai berat. Yang keenam, dapat bergerak. Dan yang ketujuh, dapat mengembang dan menyusut. Nah, selanjutnya, perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dapat terjadi secara alami yang disebabkan oleh proses alam ataupun secara buatan yang dilakukan sengaja oleh manusia. Perubahan tersebut biasanya terjadi karena proses pendinginan atau pemanasan. Nah, perubahan wujud benda yang pertama yaitu perubahan wujud pada benda padat. Perubahan wujud benda padat, mencair dan menyubling. Mencair merupakan perubahan wujud dari padat menjadi cair. Contohnya, es dan lilin yang dipanaskan. Kemudian, menyublim merupakan perubahan dari zat padat menjadi zat gas. Contohnya, kapur barus yang mengecil atau habis jika dibiarkan di udara terbuka. Perubahan wujud benda cair. Yang pertama itu membeku dan menguap. Membeku merupakan perubahan dari benda cair menjadi padat. Contohnya, air dapat berubah menjadi es jika ditempatkan pada freezer atau di tempat yang bersuhu dingin. Kemudian menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas. Contohnya, air yang dimasak di dalam panci secara terus-menerus dengan suhu yang tinggi, air tersebut lama-kelamaan akan menguap. Nah, perubahan wujud benda gas yaitu mengembun. Mengembun merupakan perubahan dari zat gas menjadi
cair. Contohnya, uap air panas dapat berubah menjadi air kembali. Nah, pembahasan terakhir yaitu tentang tangga nada. Apa itu tangga nada? Ya, betul. Tangga nada adalah hasil perpaduan atau susunan nada-nada. Tangga nada terdiri atas tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada mayor ini adalah tangga nada yang memiliki urutan interval atau jarak antar nada 1, 1, 1/2, 1, 1, 1, 1/2. Nah, lagu-lagu dengan tangga nada mayor biasanya bersifat gembira dan bersemangat. Kemudian ada tangga nada minor. Tangga nada minor adalah tangga nada yang memiliki urutan interval atau jarak antar nada yaitu 1, 1/2, 1, 1, 1/2, 1, 1. Nah, lagu-lagu dengan tangga nada minor biasanya bersifat sedih. Indonesia tidak luput dari penjajahan bangsa asing yang ingin merebut wilayah Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Penjajah akan menghalalkan berbagai cara untuk menguasai wilayah yang diinginkan. Sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Naml ayat 34 yang artinya, sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina. Dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat. Nah, mujahid-mujahidah, itulah tadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mari kita menutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.